Dia ya. Ternyata Cynthia lagi nih Oke. ketemu nih. Bentar ya, nyalain lampu dulu biar jelas. Oke, nah ini udah jelas sekarang. Oke, ini tadi. Oh ya, ini ada keterangan dari admin ya. Cynthia tadi udah bergabung. Oke, sudah bisa mulai. Iya. Cynthia kemarin udah ini berhasil menentukan judulnya ya. Udah, sekarang mau lanjut lagi bab 1 sampai bab 3. Oke, siap Cynthia. Karena kemarin sudah di ACC ya judulnya. Sudah di Sudah. Oke, aman. Nah, kalau sudah ACC, selanjutnya kita akan masuk ke bab satu. Oke. Nah, misal aku sambil lihat dulu nih ya. Bentar, share screen dulu. Bentar. Bentar ya, Cynthia. Ini aku mau Oke. ngabarin adminnya dulu. Sudah ini sedang konsul. Oke. Oke, untuk bab satunya kemarin Cynthia udah kirim ke admin ya. Untuk tata tulisnya itu terdiri dari apa saja. Nah, khusus hari ini kita mau menyusun bab satu. Nah, di bab satu ini, Cynthia, nah, bab satu itu dimulai dari latar belakang dulu ya, latar belakang masalah. Nah, untuk latar belakang masalah itu nanti Cynthia akan Iya. menjelaskan ini background atau latar belakang dari permasalahan yang Cynthia angkat. Oke, sebentar. Aku sambil share screen secara keseluruhan aja deh, biar kelihatan. Nanti aku mau bikin Word-nya. Oke, desktop. Nah, udah kelihatan atau belum dia sekarang? Udah ya. Ini aku mau buka Udah. Word dulu nih. Bentar. Oke. Nah, kemarin Cynthia udah punya ini ya, template-nya ya. Nah, kita nanti mau lanjutin tuh. Iya. Kalau udah punya template-nya lebih enak sih, Tia. Nanti Cynthia tinggal tambahin aja di bagian bab satu. Nah, ini karena aku bikin baru di sini ya, mulai. Misal, nih udah ada bab satu. Nah, untuk keterangan di sini satunya pakai Romawi. Nah, disamain tuh Cynthia kayak punya ini ya, pedomannya nih punya Cynthia. Nah, tiap-tiap kampus biasanya beda-beda. Tuh, kalau di sini pakai Romawi. Oke, pakai Romawi. Lalu pendahuluan. Ini pakai huruf kapital semua. Pendahuluan. Nah, nanti kita pakai ini ya, secara otomatis nih, kayak dulu. Nih pakai style. Biar gampang, kita pakai heading satu ya ini ya. Oke, nah terus kita Iya. file. Ini dia masih ingat pasti. Kita atur dari sini nih, biar nggak kayak mesin ketik ya, biar otomatis tuh. Kita Times New Roman, lalu pilih center. Nah, ini biasanya 1,5 untuk spasinya. Lalu pilih yang automatic. Nah, ini pilih bold. Ya, ini untuk menyesuaikan. Oke, fontnya sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Dimulai dari latar belakang masalah. Oke, kita mulai dulu dari selanjutnya nih. Ada heading 2. Heading 2 untuk latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Silakan. Nah, ini masih biru ya. Kita ubah juga ini. Klik modify, kemudian kita pilih. Ya, ini biasanya Times New Roman nih. Kita klik juga 12 ukurannya. Lalu kita pilih bold ya. Automatic. Selanjutnya. Oke. Nah, ini. Selanjutnya kita tambahkan penomoran secara otomatis. Nah, ini di sini ya. Atau kayak gini juga bisa. Misal, di sini Cynthia sudah ada keterangannya belum? Mau pakai penomorannya dimulai dari A, B, C atau 1, 2, 3 atau 1,1? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti seperti ini ya. Ini. Iya. Oke. Iya. Nah, kalau sudah, oke, kita lanjut lagi ke nomor 2. Nah, kalau untuk penulisan sepertinya
Cynthia nggak ada ini ya, nggak ada masalah ya. Sudah lancar ya. Nanti Hmm. kalau ada yang perlu ditanyain, Iya, lanjut terus. tanyain ya. Nih, identifikasi masalah. Oke, kita tulis dulu untuk poin-poinnya ya. Nanti lalu kita bahas untuk secara isinya. Batasan masalah. Lalu rumusan masalah. Oke, nah ini tiap kampus juga beda-beda lah Cynthia. Biasanya ada yang langsung dari latar belakang ke rumusan tujuan. Nah ini, karena punya Cynthia, ada poin kedua dan ketiganya dulu nih, baru rumusan dan juga tujuan penelitian. Hmm. Penelitian, kemudian kegunaan penelitian. Oke, nah ini ya, kita fokus ke bab satu dulu hari ini. Kita kasih sama formatnya sama ya. Tinggal kita giniin aja. Tuh, dia udah sama kayak yang nomor satu. Nah, Oh, otomatis. iya biar lebih simpel. Oke, kita klik bagian normal ya. Nah, ini kita edit juga supaya penulisannya sesuai dengan format dari kampus nih. Nah, kita pilih Times New Roman untuk formatnya, fontnya, kemudian 12. Nah, ini biasanya kita pilih yang sejajar. Kemudian kita pilih jaraknya 1,5, lalu otomatis ya ini sudah betul, kemudian kita oke. Nah, di sini Cynthia bisa menuliskan mulai dari poin-poin. Nah, ini ya, latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga kegunaan penelitian. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Oke, nah ini adalah latar belakang masalah. Nah, judulnya Cynthia tadi apa? Coba bisa disebutin judulnya? Bentar. Judul Cynthia. Coba aku sambil tulis. Apa nih judulnya Cynthia? Oke, bentar aku sambil. Bentar, bentar. Oke, Pengembangan oke, pengembangan, media pembelajaran pengembangan media pembelajaran interaktif interaktif. Oke, selanjutnya. berbasis aplikasi Oke, berbasis. Bentar, kursornya. Berbasis aplikasi, Op- aplikasi, Word Wall. Tahu nggak Word? Tahu nggak? berbasis aplikasi, Aplikasi Word, aplikasi. Word Wall. Apa tuh gimana tulisannya? Tahu nggak? Bentar aku sambil lihat udah di Word kan ya. Oh belum dikirim sama adminnya. Adminnya belum ngirim secara ini detail. Coba bisa diketikin, dibantu ketikin Cynthia di chat Zoom. bentar, bentar. Oke, boleh. Nah, di sini nih. Oke, word wall. Oke, word wall. Ya, Nah, ini word untuk wall. untuk mening- Untuk untuk meningkatkan kan meningkatkan ya, meningkatkan minat belajar siswa. minat Minat belajar belajar siswa. siswa. Oke, wah bagus banget nih judulnya. Sudah di AC, saya pantesan. Hmm. Oke, good Cynthia. Nah, untuk judulnya ini karena sudah ini ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan latar belakang. Nah, dalam menentukan latar belakang masalah, Cynthia perlu untuk membuat sebuah ini ya, rangkaian paragraf. Nah, sebelum menyusun paragraf-paragraf, Cynthia membuat terlebih dahulu poin-poin dari tiap paragrafnya. Nah, ini ya, misalnya nih, latar belakangnya Cynthia di sini adalah pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi WordWall untuk meningkatkan minat belajar siswa. Nah, di sini berarti masalah yang diangkat sama Cynthia itu apa? Untuk mengembangkan media pembelajaran secara interaktif ya. Nah, nanti Cynthia apakah sudah ada Iya. ini sekolah yang ingin diteliti? Sudah kemarin kan langsung sekalian magang di situ. Oke, namanya SD apa? Sekolah apa? Sekolah SMK?
Ya, SMK 2 Kasongan. Oke, nah itu nanti ditulis SMK 2 apa ini? SMK 2 Kasongan. Kasongan. Ka, ya, Kasongan, oke. Kasongan. Nah, nanti tugasnya Cynthia mencari tahu. Nah, sebelumnya kan Cynthia udah pernah nih terjun langsung ke lapangan, ke SMK 2 Kasongan. Nah, Cynthia cari tahu kira-kira situasi apa yang diperlukan untuk kita bantu untuk ini mengembangkan media pembelajaran nih yang bisa diangkat sebagai ini ya masalah yang dimasukkan ke dalam skripsi nanti gitu. Ternyata di SMK 2 Kasangan misalnya nih, em, pembelajarannya itu sebenarnya sudah yang terlaksana saat ini sudah baik, namun masih ada kendala seperti anak-anak prestasinya kurang bagus, misal dilihat dari nilainya, atau anak-anak masih merasa bosan, biasanya bosan sih ya, dan masih merasa bosan dalam pembelajaran. Nah, kita bisa gunakan nih aplikasi Word Wall. Nah, itu kan masih ide dari kita nih, Cynthia. Nah, biar lebih hmm, ilmiah, kita bisa membuktikannya dengan penelitian terdahulu. Nah, caranya bagaimana kita cari tahu di Google Scholar nih di penelitian terdahulu. Nah, kemarin ada beberapa ya. Nah, ini contohnya ada Google Scholar gitu. Kita pakai ini yang dulu aja nggak apa-apa. Nah, kita cari judul yang sekiranya berkaitan sama punya Cynthia. Nah, sebelumnya apakah sudah ada yang meneliti sama persis atau belum nih? Oke, kita lihat di sini. Oke, ternyata setelah kita copy paste ke Google Scholar, ternyata muncul penelitian milik siapa nih? Novianti dan juga Hasanah. Nah, kita lihat pada punya Novianti di sini. Pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Wordwall untuk meningkatkan kreativitas kognitif anak pada pelajaran bahasa Inggris. Nah, nih ya, kalau dia lebih fokus ke bahasa Inggris. Nah, kalau Cynthia nanti mau fokusnya ke materi apa nih? ke mata pelajaran informatika. Oke, nah itu nanti jadi batasan masalahnya. Oke, berarti ada batasan masalahnya tuh. Khusus untuk mata mata pelajaran informatika. Informatika. Ya, ini bisa jadi masuk ke pembatasan masalahnya punya Cynthia nih. Di SMK 2 Kasongan. Nah, itu. Nih, itu kita bisa gali informasinya di sini. Kita masukkan ke pembatasan masalah. Kemudian untuk latar belakangnya. Nah, kita bisa lihat dulu di sini yang sudah ada. Oke, yang kedua, pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi Wordwall pada pelajaran IPAS untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, oke. Nah, kebanyakan di sini ini ya, yang pertama adalah untuk meningkatkan kreativitas kognitif. Nah, yang kedua di sini untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, kalau punya punya Cynthia di sini untuk meningkatkan minat belajar ya. Nah, ini minat tuh berarti keinginan untuk belajar tuh. Jadi berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan hasil belajar dong. Ya. Kita lihat dulu untuk Iya. minat belajar. Iya. Nah, sebelumnya kita bisa cari tahu yang berkaitan dengan aplikasi interaktif ini ya, WordWall, ataupun kita juga bisa cari tahu tentang media pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Nah, nanti kita compare. Nah, ini nanti kita di bagian latar belakang masalah kita bisa menjelaskan. Nah, sebelumnya itu ada penelitian nih yang menyebutkan bahwa minat belajar siswa itu bisa meningkat dengan media pembelajaran ini gitu. Nah, kita bisa cari tahu. Kita cari tahunya di Google Scholar lagi. Nah, di sini sebelum itu kita bisa sebutkan dimulai dari poin-poin utama yang pada paragraf itu. Misalnya nih, latar belakangnya dimulai dari oh ya, pentingnya misal kita kasih poin apa ya? Nih ya, dikasih informasi tentang minat belajar siswa dulu. Minat belajar siswa merupakan hal yang misal kayak gitu-gitu. Nih, merupakan hal yang sangat krusial. Misal, kita bisa tambahin kalimat seperti itu. Nah, ini poin paragraf per paragraf nanti Cynthia bikin poinnya dulu. Misal yang pertama di sini,
minat belajar siswa merupakan hal yang sangat krusial dalam dunia pendidikan. Nah, ini poin utama paragraf satu. Kemudian nanti Cynthia bisa jabarkan ini caranya bagaimana kita bisa mencari artikel-artikel yang sama yang membahas tentang minat belajar. Nih, minat belajar pada sekolah. Nih, misalnya. Nih, kita lihat dulu nih. Peran keterampilan mengelola kelas dalam meningkatkan belajar siswa. Tuh, peran. Oke, kita bisa nih. Peran media pembelajaran Pembelajaran dalam untuk minat nih, dalam meningkatkan ya, meningkatkan minat minat. belajar siswa. Nah, itu juga bisa nih. Kita cari. Nah, ternyata sudah ada ya. Peranan media pembelajaran dalam meningkatkan belajar nih, minat belajar mahasiswa nih. Dalam minat belajar sekolah siswa SD nih, macam-macam ya. Ada yang mahasiswa SD, nih ada yang belajar siswa aja tuh. Nah, nanti Cynthia bisa peroleh ya yang terbaru. Pilih yang terbaru. Misal sejak tahun 2020. Atau, nah ya udah nih boleh ya. Kita pilih. Nanti kita kutip nih. Nah, Cynthia di sini boleh pakai manual ataupun jika direkomendasikan pakai Mendeley. Nah, kemarin. Cynthia kalau pakai manual, ini mau pakai manual atau Mendeley, Cynthia? Pakai Mandalay aja. Nah, kalau pakai Mendeley nih, aku kasih tutorialnya. Caranya, Cynthia klik dulu linknya. Nah, kita tunggu dulu biar sampai muncul tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian Cynthia bisa download. Nah, secara manual satu persatu ya. Tuh, kita download dulu filenya. Nah, kita masukkan nanti ke, oke, ini sudah ada ya. Ini ada di sini nih. Oke, kita kasih nama dulu, rename, artikel Cynthia. Oke, nah udah Cynthia rename. Nah, selanjutnya Cynthia pergi ke Mendeley. Di Mendeley. Cynthia udah berhasil download Mendeley atau belum? Sudah ya? Sudah ada di laptop. Ya, Oke, sip. Kalau sudah ada tinggal pakai aja. Berarti udah pernah pakai nih, Cynthia. belum pernah sih, Belum pernah pernah. dengar Oke, nggak? nggak apa-apa. Aku kasih tutorialnya aja kalau gitu nih. Nah, gimana cara pakai Mendeley? Sebenarnya ada macam-macam ya, nggak cuma Mendeley. Ada Zotero, itu juga sama mirip banget sama Mendeley. Nah, nanti biasanya digunakan itu paling sering adalah Mendeley dan Zotero. Nah, di sini pakainya Mendeley, oke kita gunain Mendeley aja. Nah, gimana caranya? Ini udah tampilannya nanti seperti ini, punya Cynthia sama ya. Kemudian kita pilih, kita bikin ini dulu. Tuh, ini kakak karena udah banyak ya penelitiannya ya. Jadinya terlalu banyak folder di sini tuh. Nah, nanti Cynthia bisa bikin new collection. Misal nih, aku mau bikin pakai tanggal aja. Kenapa? Karena biar mudah carinya nanti. Ntar aku close dulu ini. Ada pop up. Masih loading. Sebentar ya, Cynthia ya. Nah, ini nanti kita klik add new. Oh, ini harus di ini. Harus di restart gitu sih, Cynthia. Nanti Cynthia boleh ini aja sih, share screen gantian gitu. Cynthia pakai laptop nggak ini? Pakai HP ini. Oh iya pakai. Kalau pakai laptop bisa share screen gantian. Nanti aku kasih arahin gitu dari Cynthia yang share screen. Tapi karena pakai HP ya udah nggak apa-apa. Next time aja. Nah untuk video tutorialnya sekarang kita fokus ke bab satu dulu aja. Nah, nanti Cynthia pokoknya bisa download. Kemudian tadi tampilannya di Mendeley itu di-upload ya. Nah, punya kakaknya tadi harus di restart dulu laptopnya. Karena dia ada pembaruan dari sistem. Nah, jadi nggak bisa nih, dia masih Oke. proses. Nah, daripada kelamaan, nanti aja kita tunggu dulu. Nah, kita fokus dulu ke, nah, ini dia muncul lagi Cynthia.
Tunggu lagi ya, nanti aja kamu ya Mendeley. Kita mau fokus dulu ke bab satu. Nah, nanti untuk citasinya sementara kita pakai manual dulu. Nanti kalau pakai Mendeley bisa, caranya gampang. Cuman pakai dibuka tadi Mendeley-nya, kemudian kita upload. Nah, nanti kita panggil. Caranya ini, aku kasih tutorialnya. Cynthia pergi ke bagian reference, kemudian di sini nanti akan ada bibliografi. Nah, itu nanti Cynthia pilih yang Mendeley. Bentar, dia masih loading. Oh, Nanti kalau sudah terhubung sama Word, nanti bakal muncul kayak gini Cynthia tuh. Mendeley site nih di sebelah sini, ya kan? Muncul ya. Ini kalau sudah mm, terhubung dengan Microsoft Word-nya. Lalu di sebelah sini nih, punya kakak juga di Zotero. Karena apa? Karena biasanya kakak gunain dua ini. Nah, kalau nggak Zotero ya Mendeley. Jadi tinggal disesuaikan sama ini permintaan dari kampus tuh. Misalnya, oh Mendeley, ya udah pakai Mendeley. Nah, punya Cynthia Mendeley kan? Nah, pakai yang Mendeley. Nih, kita tambahin aja citation ya, insert citation tuh. Nih, di sini klik, oke, loading. Nah, ini kalau buat dari Microsoft Word. Nah, kalau untuk ini tuh biasanya langsung dari sini sih. Klik, nah ini dia muncul. Nah, kalau mau pakai Mendeley, dia kan muncul seperti ini nih, tapi dia karena masih proses nggak mau muncul draftnya. Di sini biasanya nanti akan ada ini ya, file-file, nama file yang udah kita tambahin tadi di dashboard dari Mendeley. Nanti kita tinggal pilih aja, terus dia bakal muncul nih secara otomatis. Nah, dia masih loading nih. Oke, sambil menunggu, kita kembali lagi ke bab satu di sini. Nah, minat belajar merupakan hal yang sangat krusial dalam dunia pendidikan. Nah, ini dunia pendidikan. Nah, Cynthia udah punya tuh kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bisa, nah ini ambil. Nah, Cynthia udah tahu istilah parafrasa atau belum? Belum? sudah tahu, Udah ya. Jadi parafrase itu sudah tahu. ya, sudah tahu ya. Ya, Nah, jadi nanti si Tia nih, kalau bahasa simpelnya nih kayak boleh copy paste awalnya gini ya. Nah, misalnya kita ambil nih, satu paragraf. Media pembelajaran adalah hal yang, nah ini, perkembangan media. Oke, nah ini boleh ya, sudah kita ambil. Kemudian, misal, sebentar, ini copy paste-nya nggak ini ya, nggak pas. Kita ke filenya aja. Bentar, filenya tadi udah diganti nama, jadi di situ nggak bisa muncul. Tahu diketik manual juga bisa, tapi kelamaan biasanya di copy aja. Habis itu di kita parafrase. Kalau enggak, ini sekalian kakak ajarin parafrase manualnya aja. Karena nanti kalau pakai ini ya, ini dicek biasanya Turnitin, itu bakal mempengaruhi. Kalau kita pakainya nggak manual, itu bakal tinggi biasanya. Nah, kita perlu untuk parafrase secara manual. Misalnya nih, media pembelajaran adalah, nah itu, kita parafrase. Nah, ini udah muncul ya. Nanti kita buka lagi. Oke, kita parafrase. Misal di paragraf pertama nih, media pembelajaran adalah alat bantu untuk memudahkan belajar pengajar. Nah, misal kita kasih nih, dalam belajar mengajar nih, intinya sama, cuman kalimatnya aja, bahasanya aja yang beda gitu, susunannya. Biar nggak kedetek sama Turnitin nanti tinggi. Nah, itu payah. Kalau terlalu tinggi nanti nggak bisa lulus. Lolos, nggak bisa lolos, bukan lulus. Nggak bisa lolos uji ini, Turnitin. Kalau lulus, tempat lulus sih. Santai aja. Dalam belajar, ya, dalam belajar mengajar, dan mengajar alat bantu untuk mempermudah, misalnya, untuk mempermudah siswa sangat diperlukan. Misal gitu. Nah, ini kita bisa ganti bahasanya. Dengan adanya media pembelajaran,
Media pembelajaran gitu. Media pembelajaran, pembelajaran dapat menambah atau meningkatkan deh, ganti bahasanya. Dapat meningkatkan minat belajar siswa. Nah, itu. Kita bisa ganti kalimatnya seperti ini. Nah, nanti dalam satu paragraf itu minimal 7 sampai 8 ini eh, kalimat. Dalam satu paragraf 7 sampai 8 kalimat. Nah, ini ya. 7 sampai 8 kalimat. Kemudian nanti setelah itu jangan lupa kita kasih citasi dari mana kita ambil paragraf ini gitu. Oh, dari artikel yang ini. Nah, Cynthia tadi sudah masuk Mendeley. Jadinya lebih simpel lagi. Ke bagian Mendeley, kemudian kita pilih filenya. Misal ini kakak udah upload gitu ya. Coba deh kita pilih salah satu. Ini kita pilih filenya yang sesuai di folder yang kita tambahin. Nah, misalnya kemarin kakak udah nambahin ya, udah banyak sekali di sini. Oke, masih loading, kita tunggu. Nah, ini ya, misalnya ini. Udah kita pilih aja, kemudian dia akan muncul secara otomatis. Oke, ini kita pilih salah satu aja, kita close dulu, ya nggak perlu. Nah, ini misalnya satu aja ya. Oke, yang ini. Insert citation, kita klik. Oke, nah dia akan muncul seperti ini secara otomatis nih Cynthia. Jadi Cynthia nggak perlu nulis secara manual nih, kayak nama-nama penelitinya. Ini udah otomatis nih. Kalau udah kayak menilai kayak gini. Terus nanti Cynthia gimana cara bikin daftar pustaka secara otomatis? Nah, jadi kegunaannya Mendeley itu kayak gini Cynthia. Tuh, kita bisa masukin misalnya di sini ada daftar pustaka di halaman terakhir. Daftar pustaka. Nah, terus nanti Cynthia tambahin nih untuk daftar pustakanya. Insert bibliografi, kemudian kita tunggu. Nah, klik continue. Nah, dia bakal muncul secara otomatis kayak gini, Cynthia. Tuh, kita nggak perlu nulis secara manual satu-satu gitu. Dimulai dari nama, tahun, judul, lalu nama jurnal, link, doi ya ini ya. Nah, itu ada doi juga tuh. Kemarin dia langsung muncul secara otomatis doi-nya Cynthia. Kita lanjut lagi nih. Jadi kalau misalnya ini kan cuma satu ya Cynthia ya. Yang maksudnya itu lebih simpel, lebih enak. Itu kenapa? Nah, coba bayangin. Kalau satu halaman aja Cynthia bisa nulis secara manual gitu ya. Coba kalau bayangkan ada 100 halaman nulis citasinya. Ternyata masih ada yang kurang. Nanti gitu. Kan harus nulis secara manual ya kan? Terus kita harus ngecek lagi ke halaman berapa yang kurang gitu. Kalau secara otomatis gini, Cynthia lebih gampang tuh. Jadi nggak ada yang terlewat. Ya kan kita manusia ya, manusia biasa yang nggak bisa terlewat dari ketelitian ya. Kadang nggak teliti, kadang ada yang kurang nih. Nah, makanya kita perlu bantuan alat nih. Ada kecanggihan teknologi, ada Mendeley, ada Zotero yang bisa bantu kita supaya citasinya bisa urut. Nah, ini nanti juga otomatis sudah ascending tuh. Sudah urut dari huruf A sampai Z itu udah diurutin sama Mendeley-nya gitu. Terus penulisannya juga udah sesuai. Nah, itu untuk penggunaan Mendeley. Nanti Cynthia bisa praktek. Kalau praktek jauh lebih, oh iya tahu gini gitu. Tapi kalau mas teori kayak gini kan, gimana tuh itu? Nanti kalau Cynthia ada praktek lebih enak. Nah, selanjutnya nanti diinget ya nih ya, Cynthia jangan lupa nih, jangan cuma satu, dua, tiga kalimat aja, tapi ini kalau bisa 7 sampai 8 ya, tapi jangan kebanyakan juga gitu. Nah, setiap paragraf jangan lupa dikasih citasi. Nggak harus setiap paragraf, cuman kalau kita ambil ini ya, kayak teori-teori kayak gini tuh, kita tambahin aja citasinya. Oh, kita tuh ambil dari sini gitu, ada buktinya gitu. Nah, itu yang dinamakan penulisan secara ini ya, matematis tuh ya, secara ilmiah gitu. Jadi kita tahu, oh buktinya tuh kita ambil dari sini loh, ini loh.
Oh, ternyata Arianti Mediati itu jurnal yang kita lihat dari daftar pustaka. Oh, dia itu di sini nih, jurnal psikologi dan bimbingan konseling. Oh, gitu kan ya. Kan nanti kalau dicari gampang gitu. Nah, maksudnya dari penulisan citasi dan daftar pustaka itu seperti itu. Kemudian lanjut lagi. Nah, untuk paragraf berikutnya dilanjut ke poin-poin berikutnya nih. Cara paling mudahnya sih dia bikin poin-poinnya dulu. Nanti tinggal kita cari di paragraf tiap paragrafnya. Kemudian kita lanjut lagi. Oke, yang pertama minat belajar siswa merupakan hal yang sangat krusial. Kemudian kita bisa tambahkan nih, media pembelajaran interaktif. Nah, ini kok huruf besar semua. Kita dulu media pembelajaran interaktif ya. Interaktif adalah atau merupakan ya, biasanya jarang dipakai. Merupakan, nah nanti Cynthia cari tahu argumennya, kemudian tambahin teorinya. Ternyata media pembelajaran interaktif itu sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan, kayak gitu misalnya. Ternyata media pembelajaran interaktif. Jangan ternyata ya, lebih yang formal. Eh, dapat kita ketahui bahwa media pembelajaran interaktif sangat bermanfaat untuk manfaat bagi akademisi atau dunia pendidikan. Manfaat di sekolah gitu, misal. Nah, ini contoh poin-poin yang akan ditambahin nih. Kemudian jangan lupa nanti Cynthia tambahin citasinya, kayak yang pertama nih. Nah, ini argumennya Cynthia cari yang bisa mendukung argumen Cynthia. Misal Cynthia ngomong kayak gini tuh, ada buktinya loh, ini loh, aku didukung sama artikel penelitian yang ditulis sama misal Nur Fadilah gitu. Jadinya Cynthia ada buktinya nih, nggak cuman argumen belaka aja, cuman ada yang menuliskan seperti itu gitu. Nanti untuk poin kedua bisa ditambahin ketiga nih ya tentang aplikasi Word Word ini ya Word Wall. Nah itu belum dibahas nih. Ya, maka kita bisa tambahin juga di sini aplikasi Word Wall. Aplikasi kalau enggak dimulai dari ini aja. Media pembelajaran interaktif antara lain. Nah, selain aplikasi Word Wall, pastinya akan ada beberapa ini ya jenis aplikasi-aplikasi lain selain Woodwall yang sudah digunakan oleh peneliti terdahulu. Nah, itu nanti Cynthia bisa cari media pembelajaran interaktif apa saja nih. Misal, lain adalah antara lain ini, dan ini. Misal gitu. Nah, kemudian yang telah dilakukan ya, ini kecil, yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti sebelumnya, misalnya seperti ini. Nah, nanti Cynthia bisa bahas di paragraf-paragraf berikutnya dari tiap penelitinya. Jangan lupa dikasih citasi dan juga daftar pustaka tadi. Selanjutnya, nanti Cynthia lanjut lagi. Nah, biasanya perlu untuk ditambahin juga pembahasan dari tujuan ini, tujuan tujuan penelitiannya. Nah, di sini jangan lupa ditambahin juga tadi backgroundnya. Ternyata di SMK Kasongan terjadi sesuatu nih, misal eh, banyak anak yang merasa bosan atau kesulitan dalam belajar. Nah, gitu. Atau kurang berminat. Ini kan minat belajar ya. Nah, nanti Cynthia bisa cari tahu, tanya ke gurunya Cynthia yang ada di sana, misal, atau kerabat atau teman Cynthia yang bekerja di sana, atau mau survei langsung. Nah, itu nanti Cynthia bisa cari tahu. Ternyata di SMK 201 tuh
seperti ini gitu. Nanti bisa di ini ya untuk menjawab biasanya waktu di sidang tuh nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, selanjutnya Cynthia juga bisa tambahin. Nah, berdasarkan nanti kalau di akhirnya bisa ditambahin nih. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan sama Cynthia sebelumnya gitu. Dijabarkan sebelumnya, maka pada penelitian ini, peneliti. Nah, di sini Cynthia disebut dengan peneliti nih. Maka pada peneliti, Hmm. maka Hmm. peneliti tertarik atau apa ya? Ingin meneliti disebutkan judulnya. Jadi apa judulnya? Nah, ini. Nah, ini dimasukkan sini. Maka peneliti meneliti. Nah, ini nanti. Oke, nah itu. Ini adalah poin terakhir nanti di paling akhir dari latar belakang. Kalau udah dicari, yang ini ya sebelumnya nih. Tadi ini poin-poinnya jangan lupa ditambahin citasinya dari tiap jurnal. Nah, itu pentingnya. Kemarin Cynthia udah cari-cari jurnal. Nah, itu nanti bisa dimasukin di sini gitu. Nah, selanjutnya masuk ke identifikasi masalah. Nah, apa itu identifikasi masalah? Kita lihat di sini. Identifikasi masalah berisi berbagai masalah yang ditemukan dalam uraian latar belakang. Nah, untuk identifikasi masalah, kalau yang di sini tadi kan berupa paragraf ya, Cynthia tuh. Nanti kalau di bagian identifikasi masalah, cukup dituliskan dalam bentuk poin-poinnya aja. Nih, poin-poin saja. Nah, ini mirip dengan yang ada di latar belakang. Nah, apa poin-poinnya? Misalnya tadi poin utamanya, minat belajar siswa di SMK 2 Kasongan masih, misal, nah tadi Cynthia menemukan ternyata masih rendah, dibuktikan dengan apa? Nah, nanti dengan hasil pembelajarannya, misal. Kemudian, apalagi? Media pembelajaran yang digunakan di SMK titik-titik itu tadi, SMK 2 Kasongan, masih belum maksimal. Nah, atau tambah lagi, misal 3 atau 5 lah gitu poin-poinnya. Nah, nanti Cynthia bisa tambahin lagi di sini. Ini masalahnya bisa didapat dari hasil penelitian terdahulu dan juga dari lapangan. Nah, kalau hasil penelitian terdahulu nih, misalnya Cynthia menemukan bahwa penelitian sebelumnya itu yang pakai ini ya, ada penelitian yang pendukung dan juga yang bertentangan. Oh, ternyata yang menggunakan media pembelajaran apa tadi namanya ini? Aplikasi Word Wall Iya, iya. ternyata bisa berhasil. Namun, ada yang tidak berhasil atau hasilnya tidak signifikan gitu. Nah, itu nanti bisa jadi research gap-nya Cynthia tuh. Nah, Cynthia bisa membuktikan antara artikel yang dilakukan, antara penelitian yang dilakukan oleh si A dan si B, itu ada perbedaan nih hasilnya. Padahal aplikasinya digunakan sama. Terus, nah itu Cynthia ingin membuktikan bahwa aplikasi WordWall ini bisa loh buat ningkatin minat belajar siswa gitu. Nah, atau juga Cynthia bisa lihat dari problem masalah dari lapangan. Nah, kalau ini tadi kan dari lapangan ya, misalnya dari SMK Kasongannya itu sebenarnya udah ada media pembelajaran yang digunakan, tapi media pembelajarannya yang sekarang digunakan tuh kurang bagus untuk hasilnya masih kurang signifikan. Nah, untuk itu Cynthia berinovasi, ingin menggunakan media pembelajaran aplikasi WordWall nih, aplikasi interaktif ya. Jadi media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi WordWall yang digunakan oleh Cynthia nanti yang akan diteliti itu dibuktikan bahwa dia bisa meningkatkan minat belajar siswa gitu.
Nah, di sini nanti bisa masuk pada bagian identifikasi masalah. Kemudian, untuk pembatasan masalah di sini Cynthia bisa memasukkan batasan-batasannya. Nah, kalau di sini Cynthia khusus pada media pembelajarannya khusus menggunakan aplikasi Wordwall aja. Nah, itu bisa jadi batasan masalahnya Cynthia. Kemudian di sini juga ada nih media pembelajaran yang digunakan Cynthia khusus untuk mata pelajaran informatika saja di SMK 2 Kasongan. Nah, itu bisa jadi poin pembatasan masalah Cynthia. Kemudian, Cynthia juga bisa menambahkan, misalnya tadi kan ini ya, ada yang untuk kognitif, ada yang untuk minat belajar, ada yang hobi belajar. Nah, Cynthia khususnya pada fokus pada minat belajar siswa aja. Nah, itu bisa jadi pembatasan masalah juga. Nah, ini tadi sudah ada tiga ya, tiga poin batasan masalahnya. Nah, kemudian untuk rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini Cynthia nanti bisa membuat tiga poin pertanyaan nih. Nah, tiga poin pertanyaannya dimulai dari seperti ini biasanya. Rumusan masalah, masalah, yang kecil aja, pada penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut. Nah, kalau udah ketemu sama rumusan dan tujuan kayak gini lebih gampang nih Cynthia. Nanti untuk tujuannya bedanya dia adalah pernyataan. Nah, kalau di rumusan dia pertanyaan gitu. Misal nih, ada tiga poin. Oke, kita lihat dulu di sini ya. Perintahnya. Disajikan secara lugas dan jelas. Perumusan masalah dilakukan dengan menggunakan kalimat tanya. Tuh, benar ya, Cynthia ya? Kalimat tanya yang disusun dengan menggunakan kata kerja operasional dan terstruktur. Perumusan masalah harus menggambarkan variabel, faktor fenomena, sifat hubungan antara. Oke, jadi dia harus ada kaitannya sama judulnya tadi nih. Variabel yang digunakan sama Cynthia. Berarti untuk mengetahui nih, misalnya, gimana jadi belajar berbasis misalnya nih, kita bikin untuk masalah penelitian yang pertama, rumusannya ini ya. Untuk mengetahui bagaimana media pembelajaran, bagaimana pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Wordwall di SMK 2 Kasongan. Kasongan. Nah, ini pertanyaan. Lalu yang poin kedua, nih untuk mengetahui apakah Mengatakan apakah media pembelajaran berbasis Kasongan dapat meningkatkan minat belajar siswa. Nah, ini. Kemudian, Cynthia mau kasih ide lagi? Mau dua atau tiga? untuk mengetahui dua deh kayaknya, dua aja. Oke, dua aja ya. Nah, kalau dua aja nggak apa-apa, lalu kita kasih nomor, jangan lupa. Nah, selanjutnya untuk bagian tujuan. Nah, ini lebih gampang. Kita tinggal ambil aja dari rumusan masalah. Nah, ini ya, dia menjawab rumusan masalah tuh. Banyaknya tujuan masalah. Oke. Tujuan penelitian. Banyaknya tujuan penelitian sama dengan banyaknya rumusan masalah. Oke. Nah, itu. Berarti kalau rumusan masalahnya dua, tujuan penelitiannya juga dua nih. Misal, tujuan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut. Nih, jangan sampai typo. Sebagai berikut. Nah, kita masukkan tadi. Nah, caranya. Loh, kok ini sudah untuk mengetahui. Kebalik.
Pertanyaannya ini kebalik nih. Jadi bukan untuk yang rumusan, bukan untuk mengetahui ya, tapi bagaimana nih? Udah langsung aja pertanyaan. Bagaimana? Lalu di sini pertanyaannya juga langsung. Apakah media pembelajaran? Nah ini ya. Ini untuk poin pertanyaan rumusan masalah. Kemudian poin kedua nih lebih enak. Ya tinggal kita kasih aja di depannya. Misal untuk mengetahui atau untuk mengidentifikasi. Nih, untuk mengidentifikasi ya misal karena dia jauh lebih ini terstruktur nih misal mengidentifikasi, identifikasi, karena lebih jauh lebih dalam daripada mengetahui aja tuh. Bagaimana ini? Ya, kita sudah lihat nih untuk poin-poin dari tujuan penelitian. Nah, ini ya ada dua poin di sini. Disamain dari rumusan masalahnya. Nah, kalau untuk kegunaan penelitian nih, selanjutnya adalah kegunaan penelitian. Kita lihat dulu di sini. Untuk menjelaskan manfaat temuan penelitian, baik yang secara teoritis maupun praktis. Oke. Nah, untuk keterangannya di sini diminta cara dua nih. Nah, ada yang dari segi teoritis ya. Kita bikin dua ya. Satu, langsung aja teoritis gitu. Kemudian praktis. Nah, kita bagi dua. Biasanya kalau teoritis itu Cynthia bisa tambahin untuk akademisi atau untuk peneliti dan juga ini ya adik-adik tingkatnya Cynthia di Universitas Cynthia gitu. Nanti Cynthia bisa tambahin itu secara teoritisnya itu untuk akademis nih ya, akademis. Nah, kalau untuk praktis, di sini Cynthia bisa tambahkan. Gunanya apa? Untuk ini ya, praktisi pengajar di SMK 2 Kasongan. Misal, untuk guru-guru SMK yang mengajar informatika. Nah, nanti bisa gunain juga nih hasil penelitian Cynthia digunain diaplikasiin untuk waktu ngajar. Oh, ternyata pakai aplikasi WordWall tuh bisa ini loh ningkatin minat belajar siswa loh ternyata. Ternyata pembelajaran interaktif tuh bisa ningkatin pembelajaran siswa loh. Oh ini yang digunain aplikasinya punya Cynthia, rekomendasinya Wordwall nih. Nah, ternyata Wordwall memiliki kelebihan ini gitu. Nah nanti bisa ditambahin di praktisnya ini. Untuk secara praktis berarti ini ya. Untuk guru-guru di Indonesia misal. Atau di SMK 2 Kasongan dulu gitu. Nah, nanti bisa dijelasin, dijabarin di sini ya untuk poin-poinnya nih secara akademis. Nah, gimana Cynthia bisa lihat untuk contohnya ya. Kita lihat dulu biasanya kalau dari kampus itu ada contoh skripsi punya kakak tingkat. Nah, Cynthia bisa lihat di perpustakaan di kampus. Nah, itu biasanya dulu kakak juga lihat di situ. Atau kalau secara online, biasanya tidak lengkap. Cuman dari bab 1 sampai bab 3 aja kebanyakan. Atau ada yang lengkap mungkin dari kampus-kampus tertentu yang lengkap. Tapi nggak semua kampus bisa menyantumkan utuh skripsi bab 1 sampai bab 5. Karena bab 4 dan 5 itu kan yang poinnya ya, poin utamanya. Biasanya mereka hanya mencetak di perpustakaannya aja. Nah, nanti Cynthia harus sering-sering ke perpustakaan nih. Sekarang Cynthia gimana? Masih sering ke perpus? Jarang sudah. Udah jarang? Nah, besok Cynthia bisa Iya. cari tahu lagi nih penelitian punya kakak tingkat. Nah, apalagi yang berkaitan. Nah, itu nanti Cynthia bisa tahu. Oh, ternyata model penulisannya tuh kayak gini loh. Nanti kan Cynthia bisa tambahin untuk referensi. Nah, itu nanti difoto aja. Terus Cynthia bisa lihat untuk referensi. Kalimatnya nggak harus yang sama persis. Nanti kalau sama malah ningkatin ini, similarities. Similarities-nya nanti tinggi, takutnya. Jadi nanti Cynthia bisa pakai bahasa Cynthia sendiri, cuman maknanya, nah itu disesuaikan. Nah ini untuk penjelasan dari ini ya, sekilas dari bab 1. Oke, Cynthia nanti bisa tambahin, misal di latar belakang itu sekitar
10 paragraf. Atau diminta berapa? Ada ketentuannya nggak, Cynthia? Nggak ada, bebas. Bebas ya. Nah, kalau bebas lebih enak, Hmm. Cynthia. Nanti kalau nggak ada ketentuannya, Cynthia bisa bikin 10 paragraf. Nah, ini dari penelitian-penelitian terdahulu tadi ya, Cynthia. Nambahin kalimatnya dilihat dari penelitian terdahulu. Nah, itu supaya Cynthia nanti waktu ditanyain, ini dari mana gitu. Biasanya waktu di ini ya, sidang tuh ditanyain, ini kalimat ini diambil dari mana, Cynthia? Nih, kalau nggak ada citasinya bakal ditanyain gitu. Makanya perlu untuk ditambahin citasinya. Nah, nanti sewaktu aku ditanya sama dosennya, oh ini dari sini loh Bu, ini ada catatannya nih. Oh iya, gitu kan. Nanti bisa di-scroll pada bagian daftar pustaka. Oh, ternyata penulisnya ini dari jurnal ini untuk linknya gitu. Jadi udah lengkap. Jadi dia nggak perlu buka-buka secara manual lagi. Kemarin dari mana ya gitu. Jadi yang pertama manfaatnya itu. Kedua juga secara penulisan ilmiah itu ketentuannya seperti itu Cynthia. Jadi perlu menambahkan citasi dan juga daftar pustaka secara lengkap. Kemudian untuk identifikasi masalah nanti dibikin poin-poin lalu dijelasin, dijabarin. Nah ini udah clear ya. Untuk pembatasan masalah tadi poin-poinnya masih ingat ya. Khusus untuk pelajaran informatika 2 kosongan. Kemudian khusus untuk media pembelajaran interaktif dengan aplikasi Word, Word. Word, ya Word, Word, Word. Wall. Oke. Kemudian apalagi Cynthia tadi pembatasannya khusus untuk minat belajar siswa ya. Nah, pada penelitian ini khusus untuk meneliti minat belajar ditujukan untuk gitu aja, ditujukan untuk meneliti minat belajar siswa. Nah, jadi misal nih ada poinnya, ada 3 poin di sini. Ini untuk contoh dari pembatasan masalah. Kemudian untuk rumusan masalahnya di sini ada 2. Nah, untuk tujuan penelitian di sini Cynthia juga nambahin ya, kayak 2 juga sama persis kayak rumusan. Nah, untuk kegunaan nanti Cynthia bisa sesuaiin dari kampus. Biasanya tiap kampus tuh ada ciri khasnya masing-masing. Misal, teoritis nanti terdiri dari akademisi dan juga misal ditambahin praktisnya poin-poin atau paragraf. Nah, itu tiap kampus, tiap dosen punya ini, ciri khas sendiri-sendiri. Ya, nanti disesuaikan aja sama yang apa yang dipengenin sama dosennya. Misal nanti pengen poin-poin atau paragraf, nah nanti disesuaikan aja. Oke, nah untuk penulisannya masih pakai template yang lama. Nanti dimasukin aja langsung nulisnya di situ. Biar Cynthia bisa nulisnya secara otomatis ya, biar nggak manual nanti. Daripada ngeditnya di akhir. Nah, nanti langsung aja daftar pustakanya. Masih ingat ya, kita pada Mendeley Site itu pilih ini titik 3. Lalu kita klik Insert Bibliography. Nah, itu. Insert Bibliography. Kursornya diarahin di daftar pustaka. Nah, itu dia bakal muncul. Apa aja yang udah disitasi sama Cynthia. Nanti semuanya bakal muncul di situ. Oke, nah itu untuk tutorialnya Cynthia. Sampai sini ada mau ditanyain, Cynthia? Kalau ini tuh menggunakan metode apa? Oke, Maksudnya metode quality mana? penelitiannya. Metode penelitiannya Cynthia nanti dijabarinnya ada di ini ya, bab 3 ya Cynthia ya. Kalau di sini Cynthia Hmm. judulnya bentar, pengembangan media pembelajaran interaktif. Oke, aku mau tanya dulu Cynthia, pengen pakai kuantitatif atau kuali? Quali. Kuali. Oke, kalau kualitatif berarti Cynthia nanti mau menjabarkan dari penelitian-penelitian terdahulu ditambah juga hasil ini ya, hasil surveinya Cynthia langsung waktu meneliti. Jadi nanti Cynthia bikin bikin media pembelajarannya dulu nih. Nah, setelah itu Cynthia nanti datang ke sekolah. Nah, terus Cynthia praktek, Cynthia buktiin kalau media pembelajaran kayak gini tuh hasil belajarnya bagus apa enggak, minat belajar siswanya tuh bagus apa enggak. Nah, nanti
kamu bisa tanya nih, Cynthia bisa tanya ke studennya, ke beberapa student. Minat belajarnya gimana nih setelah ada media pembelajaran kayak gini? Gimana tadi pelajaran hari ini? Misal, nanti Cynthia bisa bikin kuesioner. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan tadi bisa diisi di kuesioner. Nah, karena Cynthia Hmm. pilih yang kuali, jadi Cynthia bikin pertanyaannya bukan yang angka ya, bukan apa setuju tidak setuju kayak gitu yang suka tidak suka sangat suka, nah bukan itu. Tapi Cynthia bukan angka, tapi kayak pernyataan. Nah bisa di record aja nanti Cynthia. Oh ternyata student ini suka nih, atau nanti Cynthia juga bisa dari hasil ini pengamatan Cynthia dari kelas gitu, di kelas ataupun bisa ditambah juga pengamatan oleh gurunya. Nah, Cynthia bisa kontak gurunya juga. Atau juga ditambahin Cynthia dari penelitian-penelitian terdahulu nih. Nah, Cynthia cari tahu dan nanti bisa jadi eh, pembuktian. Oh, ini ternyata yang dari hasil lapangan sama hasil peneliti terdahulu sinkron nih gitu. Betul, ternyata media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Wordwall itu mampu dan berhasil untuk meningkatkan minat belajar siswa. Nah, gitu. Nanti Cynthia bisa menggabungkan dari penelitian terdahulu itu untuk menguatkan ini ya hasil penelitiannya Cynthia di lapangan gitu. Oke, berarti fix pakai kuali ya Cynthia ya. Sudah di ini Iya, konsultasikan dengan dosen. Sudah oke metodenya. sudah. Oke, good. Nah, nanti Cynthia bisa tanyain lagi untuk ke bagian metode penelitiannya. Nah, nanti bab satunya Cynthia mulai susun dulu aja nih. Nanti kalau ada masukan-masukan dari dosen, nah itu disesuaiin. Tiap dosen tuh pasti punya metode atau gayanya sendiri gitu. Nah, nanti sesuaiin aja. Pokoknya apa yang dia mau, iyain gitu. Biar cepet. Nah, itu kuncinya. Kalau lagi skripsian. Karena tiap dosen tuh beda. Menurut dosen, ini tuh harus kayak gini, gini, gini. Ada yang ribet. Nah, ada juga yang penting penulisan, ya udah deh, ntar aja. Yang penting isinya. Kadang ada yang kayak gitu juga. Tapi dulu, waktu kakak zaman kuliah itu, dapat dosen yang benar-benar perfeksionis ya. Jadi titik koma itu salah aja bener-bener ini harusnya nggak titik di sini, ini harusnya komanya gini, ini paragrafnya nggak sesuai nih, kayak gitu dikomentarin. Jadi Cynthia sesuaiin aja sama dosennya. Oh ternyata dosennya tuh lebih ke isinya sih, yang penting kontennya. Nah itu lebih enak kalau cuman kontennya. Jadi Cynthia nggak perlu repot sama di bagian penulisan gitu. Tapi kalau di penulisan udah repot, diisi makin repot. Karena dua ada yang direvisi. Nah, nanti disesuaikan aja sama karakter dosennya. Gitu, Cynthia. Hmm. Sejauh ini gimana karakter dosennya menurut Cynthia? Ya, Menurut Cynthia perfeksionis nggak dia? enggak juga. Enggak yang Nggak. nuntut gini-gini, enggak. Oke, berarti kalau nggak perfeksionis, Cynthia lebih bisa enak di penulisannya. Jadi nanti Cynthia lebih concern ke kontennya. Nanti Cynthia perlu untuk revisinya paling di bagian isi, dapat masukan dari dosen gitu. Kayak, ini paragraf dua ini harusnya ditambahin pembahasan ini. Coba deh cari referensi terlebih dahulu tentang ini. Mungkin kayak gitu. Nggak yang, ini harusnya citasinya gini. Gitu enggak. Cuman dia lebih ke concern kontennya. Oh ini harus ditambah paragraf ini. Misal paragraf ini diganti aja pembahasannya jadi ini ya. Paling kayak gitu-gitu aja sih. Kalau yang dosen yang nggak terlalu perfeksionis cara penulisan. Nah, tapi nanti kalau setelah selesai sidang ya, biasanya nanti akan ada revisi mayor minor. Nah, itu yang mayor yang kemarin udah pernah kakak jelasin. Kalau secara isi gitu. Kalau yang minor biasanya kalau dari segi penulisan. Nah, itu nggak masalah sih. Yang penting sekarang fokus di nyusun proposal dulu. Oke, semangat Cynthia. Oke. Gimana nih? Kemarin udah berapa bulan ya konsulnya sama dosennya? 1 bulan ini. Dalam 1 bulan ya. Iya, 1 bulan, Oke, September. 1 bulan. Udah oke, udah ACC, judulnya langsung ke step 1. Sip, mantap. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, Cynthia? Terakhir coba. Ada pertanyaan apa nih? Apa? Enggak ada kayaknya. Udah cukup, udah clear ya.
Nanti untuk citasi Iya. jangan lupa pakai Mendeley. Nah itu karena yang diminta sama kampus. Oke, karena udah cukup nih Cynthia kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Nah, ini kakak cukupin dulu ya. Makasih banyak Cynthia yang udah ngeluangin waktu malam Oke. hari ini buat konsultasi, belajar bareng di sini. Thank you Cynthia. Bye-bye. Oke. Semoga Ini ketemu nanti lagi ya. dikirim ya? Iya boleh, nanti kakak kirim filenya. Sip. Oke. Bye-bye Cynthia. Thank you ya. Bye-bye. Iya. Iya.